Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini eh, kita akan membahas beberapa soal yang telah kita selesaikan pada 2 pekan yang lalu. Langsung saja. Untuk soal pertama, itu ada sebuah data yang menjelaskan tentang produksi masker yang dihasilkan oleh apotek Cirebon Pharma, yang di sini terdapat beberapa produksi dari tahun 2013 sampai 2020. Nah, sedangkan pertanyaan yang ingin kita jawab di sini yaitu menghitung berapa produksi yang dihasilkan oleh apotek Cirebon Pharma pada tahun 2021 dan 2022. Nah, karena metode yang kita gunakan adalah trend moment. Ya, trend moment ini ya, sebelum kita mengerjakan soal, ya, kita harus mengetahui apa rumus dari trend moment itu sendiri. Ya, trend moment itu persamaannya adalah sigma Y sama dengan A dikalikan N ditambah B dikalikan sigma X. Kemudian sigma XY sama dengan A dikalikan sigma X ditambah B dikalikan sigma X kuadrat. Ini nanti kalian, apapun bentuk soalnya, jika yang ditanyakan adalah trend moment, maka kalian harus mengingat persamaan yang ada di sini, ada di kotak ini. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalian harus menjabarkan data yang ada di tabel ini, yang asal mulanya adalah produksi setiap tahun. Ya, kita temukan di sini ada beberapa produksi masker setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Ya. Nah, kemudian kita uraikan lagi sesuai dengan persamaan yang ada di sini. Contohnya apa? Sigma Y. Y itu adalah hasil produksi setiap tahun. Sedangkan sigma itu adalah total atau jumlah keseluruhan produksi. Ya, dalam hal ini Y-nya itu adalah angka 6.300 atau masker yang dihasilkan pada tahun 2013 sampai dengan 8.580, kemudian kita totalkan menjadi 55.960. Nah, angka ini adalah sigma Y-nya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita menentukan Y, ya, di sini ada A, ada N, ada B, ada sigma X. Ya, B ini adalah koefisien dan A adalah koefisien. Dan N adalah sudah diketahui, itu jumlah data keseluruhan. Sedangkan X-nya itu adalah periode waktu yang kita tentukan. Ya, untuk trend moment itu mudah. Ya, dari awal tahun kita letakkan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ya. Dan semua ini berdasarkan pada jenis datanya. Jika datanya genap, ya, semua ini tidak ada perbedaan antara data genap dan data ganjil. Ya, baik datanya genap atau ganjil, ya semua kita urutkan dari angka 0. Jadi produksi pertama itu kita letakkan angka 0 di sini, kemudian seterusnya sampai batas waktu yang dipertanyakan pada soal ini. Nah, kemudian setelah itu kita beralih ke persamaan yang di bawah. Di sini ada sigma XY. Sigma XY. Nah, jika ada persamaan sigma XY,
maka kita harus menentukan XY-nya terlebih dahulu. Yang dalam hal ini adalah X-nya itu adalah waktu yang sudah kita tentukan, yang mulai dari 0 sampai angka 7. Y-nya adalah produksi yang dihasilkan. Dengan XY, atau X kalikan Y, 0 dikalikan 6300, itu hasilnya 0. Dan seterusnya 1 dikalikan 6480, hasilnya 6480, dan seterusnya sampai angka 60.060. Kemudian sigmanya atau totalnya 205.730. Ya, pada persamaan yang kedua, itu sigma X-nya sama dengan A dikalikan sigma X ditambah B dikalikan sigma X kuadrat. Seperti yang kita ketahui, A itu adalah koefisien, ya, sigma X-nya itu adalah total atau jumlah keseluruhan dari angka 0 sampai angka 7. Ya, yang jumlahnya adalah 28, ditambah B koefisien sigma X kuadrat. Nah, kemudian langkah berikutnya, ya, kita harus menentukan X kuadratnya ini. Ya mudah, ya tinggal kita jabarkan lagi ke samping. Ya, itu kuadrat dari angka X yang ini. Ya, 0 kuadratnya 0, 1 kuadratnya 1, 2 kuadratnya 4, 3 kuadratnya 9, dan seterusnya sampai 7 kuadratnya 49. Kemudian kita sigmakan, kita totalkan hasilnya 140. Nah, sampai di sini. Nah, sampai di sini kita langsung masukkan ke dalam persamaan. Ya, sigma I-nya sudah tahu. 55.990 sama dengan 8A atau A8. N-nya itu 8 karena jumlah keseluruhan datanya ada 8. Ditambah B28. Sigma X-nya adalah 28. Ya, sehingga persamaannya 55.960 sama dengan 8A ditambah 28B. Itu pertama. Nah, kemudian masuk ke persamaan yang kedua. Sigma XY itu hasilnya adalah 205.730 sama dengan, ya, kita masukkan sigma X-nya 28A ditambah B sigma X kuadrat 140B. Ya, sehingga membentuklah sebuah persamaan 205.730 sama dengan 28A ditambah 140B. Nah, kalau kita menemukan persamaan yang seperti ini, langkah pertama, mungkin kalian juga pasti sudah pernah belajar waktu SMA, ini adalah eliminasi persamaan. Ya, berhubung di sini kita mempunyai A dan B, maka kita harus mengeliminasi terlebih dahulu salah satu dari keduanya ini. Yang dalam hal ini saya mengeliminasikan B terlebih dahulu. Nah, di sini ada koefisien B adalah 28 dan B itu 140. Nah, untuk menyederhanakan atau menghilangkan B ini, kita harus mengkalikan, mencari angka yang kira-kira habis dikurangi. Dalam hal ini, ya 28 dikali 5 dan 140 kali 1. Ya, sehingga ketika turun ke persamaan yang di bawah, 140B dikurangi 140B sehingga B-nya habis. Tinggal, ya, yang lain mengikuti 5 kali 8, 5 kali 55.960. Ini pun sama, 1 kali 28, 1 kali 200, 5.730. Sehingga kita menemukan sebuah persamaan, ya, seperti ini, tinggal dikurangi. Sehingga hasilnya 74.070 sama dengan 12A. B-nya hilang, karena sama, jadi hilang. Sehingga A sama dengan 74.070 per 12. Dibagi sehingga kita menemukan angka A-nya sama dengan 6.172,5. Nah, ini kita baru menemukan angka A-nya. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan angka yang sudah kita temukan ini ke dalam persamaan salah satu dari keduanya ini. Ya, terserah mau atas atau bawah. Ya, dalam hal ini kita ngambil yang atas saja yang mudah. Ya, sigma Y sama dengan A kali 6 ditambah B sigma X. Masukkan sigma Y-nya sama dengan, ya, 55.960 sama dengan 8A. A-nya sudah kita tentukan di sini dikalikan 6.172,5.
ditambah B-nya belum, yang akan kita cari, dikalikan 28. Ya, sehingga persamaannya seperti ini. Ya, 55.960 sama dengan 49.360 ditambah 28B, sehingga 28B sama dengan 55.960, 49-nya pindah ke sini, sehingga menjadi minus. Ya, sama seperti pengurangan. 28B sama dengan 55.960 dikurangi 49.380, sehingga hasilnya 28B sama dengan 6.580, B sama dengan 6.580 per 28, sehingga kita temukan nilai B-nya sama dengan 235. Nah, sekarang kita sudah menemukan angka A dan nilai A dan nilai B-nya. Nah, langkah terakhir yaitu kita masukkan ke dalam persamaan garis lurusnya, yaitu ya sama dengan A ditambah BX, seperti yang telah kita jelaskan di pertemuan pertama. Ya, garis lurus selalu bentuknya seperti ini, tidak akan pernah berubah. Ya, A sudah ada, B sudah ada, tinggal kita masukkan. Ya, sama dengan 6.172,5 ditambah 235X. X-nya akan kita cari. Ya, dalam hal ini, karena ini tanya ada 2021 dan 2022, tinggal kita teruskan. Berarti X tahun 2021 adalah 8, dan X tahun 2022 adalah 9. Masukkan ke sini, persamaan. Ya, sehingga kita temukan produksi masker pada tahun 2021 adalah 8.052,5 dan 2022 adalah produksinya 8.287,5. Dalam hal ini berarti Apotek Cirebon Pharma mengalami penurunan produksi masker yang awalnya 8.580 menjadi 8.052. Kemudian setelah itu mengalami peningkatan kembali menjadi 8.287. Yang kemudian jika kita interpretasikan ke dalam sebuah kurva, itu hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah kode tahun yang telah kita buat sama-sama dari 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22. Tinggal kita hubungkan dengan produksi tiap tahunnya. Ya, terus sampai 8.580. Ini adalah produksi yang paling tinggi yang dialami oleh Apotek Kimia Cirebon Pharma, yaitu tepatnya pada tahun yang ke-7, yaitu 2020. Jadi tingkat keuntungan yang paling besar yang diperoleh oleh Apotek Cirebon Pharma itu adalah pada tahun 2020. Nah, setelah kita hitung kembali, rupanya produksinya mengalami penurunan. Ya, menjadi 8.052 pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 sebesar 8.287 masker. Nah, itu untuk soal yang pertama.